Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Pratama, NIM 2002222090 dari Administrasi Publik Reguler 3. Sistem Ekonomi Indonesia, sejarah perkembangan dan sistem ekonomi dari masa ke masa. Berbicara tentang sistem ekonomi itu sering pula disebut dengan istilah orde ekonomi, yang dimana yang di dalam tidak lepas dengan lembaga sosial yang di dalamnya berhubungan dengan kehidupan manusia, yang misalnya lembaga politik, keagamaan, hukum, ekonomi, dan istilah lembaga sering disebut dengan peranata sistem ekonomi. Secara sederhana dapat diartikan sebagai cara suatu masyarakat mengatur kehidupan ekonominya untuk mencapai kemakmuran. Sistem ekonomi luas merupakan organisasi yang terdiri dari sejumlah lembaga atau peranata ekonomi, sosial, politik, ide-ide yang saling mempengaruhi suatu sama lain, yang ditunjukkan ke arah pemecahan problem produksi, industri, dan konsumsi yang merupakan problem dasar setiap perekonomian demi tercapainya kemakmuran masyarakat. Sejarah mencatat Indonesia mengalami beberapa pergantian sistem ekonomi. Perubahan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan seperti orientasi pembangunan serta iklim politik. Sistem ekonomi yang berbeda yang juga menciptakan kondisi yang berbeda. Berikut perkembangan sistem perekonomian di Indonesia sejak kemerdekaan sampai saat ini. Ekonomi nasional pada tahun 1445 sampai 1559, pada masa pemerintah Insinyur Soekarno, mengeluarkan dua kebijakan, dan pada masa itu Indonesia masih disebut sebagai negara miskin. Kebijakan Insinyur Soekarno itu ialah sistem liberal, yaitu sistem yang memberikan kebebasan kepada semua individu untuk menentukan keputusan dalam tindakan ekonomi. Sistem sosialisis, yaitu sistem yang memberikan kesetaraan terhadap masyarakat dalam kepemilikan atas faktor produksi. Setelah proklamasi kemerdekaan, salah satu hal yang dilakukan pemerintah Indonesia saat itu melakukan nasionalisasi perubahan Belanda. Karena pada saat itu perang memerintahkan kemerdekaan masih terjadi dan kabinet sering berganti, kondisi ekonomi menjadi lemah. Akhirnya dikeluarkanlah kebijakan yang disebut Gunting Syarifuddin atas ide Menteri Keuangan Syarifuddin Prawira Negara. Berdasarkan kebijakan tersebut, uang Nica dan uang Javanese bank dari pecahan Rp5 ke atas digunting menjadi dua. Guntingan kiri tetap berlaku sebagai alat pembayaran sah dengan nilai setengah dari nilai semula. Pada tanggal telah ditetapkan, bagian kiri tersebut kemudian harus ditukarkan dengan uang kertas baru di bank, sedangkan genting kanan dapat ditukar dengan obligasi negara sebesar setengah dari nilai semula dan akan dibayar 30 tahun kemudian dengan bunga 3% setahun. Ini dilakukan untuk mengatasi inflasi. Masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1966. Setelah dikeluarkannya dekret Presiden
Pada tanggal 5 Juli 1959, Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin. Secara otomatis, perekonomian Indonesia menjurus pada sistem instansi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.